mengenal asal-usul penduduk pribumi Indonesia. Berbicara soal masyarakat Indonesia, kita tentu tahu betul betapa beragamnya suku-suku yang ada. Di Indonesia sendiri, istilah pribumi biasanya digunakan untuk mengacu pada identitas asal daerah seseorang. Contohnya, orang Sunda itu ada di Pulau Jawa, orang Bugis ada di Pulau Sulawesi, orang Batak ada di Pulau Sumatera, dan seterusnya. Mengenali suku dan asal-usul diri tentu bukan hal yang salah, justru merupakan hal yang baik, bisa mengenali identitas diri sendiri. Namun sayangnya, terkadang identitas ini justru digunakan untuk membedakan mereka yang penduduk asli dan pendatang pada daerah tertentu. Jika memang ingin mengetahui asal-usul penduduk Nusantara, maka kita harus mundur cukup jauh, kurang lebih 100.000 tahun yang lalu. Dalam video ini kita akan membahasnya secara gamblang. Silakan kalian simak video ini dan besarkan volume kalian. Tapi sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Pendatang pertama di Nusantara. Menurut teori sejarah, yang pertama kali datang dan tinggal di tanah Nusantara sebenarnya adalah Homo erectus yang datang sekitar 1,5 juta hingga 1,7 juta tahun yang lalu. Namun kelompok-kelompok mereka akhirnya punah, kira-kira pada 100.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, barulah Homo sapiens atau manusia modern memasuki Nusantara. Manusia modern berasal dari Afrika, secara besar-besaran melakukan migrasi dalam dua gelombang. Gelombang pertama melakukan perjalanan dari Afrika ke Selat Kecil yang memisahkan Ethiopia dan Yaman, kemudian terus ke India bagian selatan, paparan Sunda, hingga ke paparan Sahul, yaitu Papua dan Australia. Saat itu daratan di Nusantara masih menyatu, sehingga kelompok ini melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Manusia pertama yang datang ke Nusantara ini memiliki ciri-ciri melanosoid atau golongan etnis Negrito, yaitu seperti orang Papua dan aborigin. Para manusia ini menempati Nusantara hingga zaman es berakhir dan es mencair menjadi lautan yang memisahkan pulau dan terbentuklah Indonesia seperti sekarang ini. Suku-suku dengan etnis Negrito yang ada di Indonesia ini antara lain adalah suku Dani, suku Bauzi, suku Asmat, dan suku Amungme. Jadi jika ditanya siapakah orang pribumi pertama yang menempati Nusantara, maka sangat jelas jawabannya adalah orang-orang Melanesia ini. Bahkan diduga kuat merekalah penyebab hilangnya Homo erectus di paparan Sunda. Lalu, alasan mengapa mereka cuma ada di pedalaman Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya adalah karena datangnya rombongan manusia modern gelombang berikutnya secara besar-besaran dengan perahu yang cukup canggih di zamannya. Makanya orang Melanesia ini tidak ada di wilayah Indonesia bagian barat. Gelombang kedatangan kedua. Gelombang kedua manusia modern yang datang ke Indonesia adalah rumpun Melayu dan Austronesia. Rumpun ini mencakup suku Melayu, Formosan, serta Polinesia. Rumpun ini memiliki ciri-ciri wajah bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan. Kelompok Austronesia ini memiliki teknologi maritim yang lebih canggih untuk masa itu, yaitu menggunakan perahu bercadik. Mereka juga sudah memiliki teknologi irigasi yang lebih maju, seperti sistem sengkedan atau terasering yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Dengan kemampuannya lebih maju, maka wajar jika rumpun Melayu Austronesia ini akhirnya mampu menjelajah dan menguasai wilayah Nusantara. Rumpun Melayu yang masuk ke Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu adalah mereka yang sudah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, sehingga tidak lagi melakukan mobilisasi penduduk. Oleh karena itu, mereka menetap di tempat terpencil dan jauh dari golongan lain, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pencampuran gen. Golongan Proto Melayu ini misalnya adalah suku Nias dan suku Dayak. Selanjutnya, Deutero Melayu masih perlu berpindah-pindah tempat
dan berinteraksi dengan kelompok lain di sekitarnya karena alasan tertentu seperti kondisi geografis, iklim, bencana, dan sebagainya. Akibatnya, kemungkinan percampuran budaya, bahasa, dan gen juga menjadi lebih tinggi. Suku-suku yang termasuk Deutero Melayu antara lain adalah Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Melayu, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam masa peralihan Melanesia ke Austronesia hingga zaman manusia mengenal tulisan, jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia sudah tidak ada lagi di pulau-pulau bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, maupun Lombok. Sementara di wilayah Indonesia Timur masih terekam gen Melanesia yang sudah bercampur dengan rumpun Austronesia. Sedangkan suku Melanesia yang asli adalah mereka yang menetap tanpa gangguan di pedalaman Papua dan masih setia dengan kehidupan dan kebijaksanaan lokal seperti berburu binatang, berkebun dalam skala kecil, serta hidup dalam masyarakat kesukuan. Kedatangan Sino-Tibetan, Dravida, dan Semit. Seribu tahun setelah kedatangan etnis Melayu, peradaban Austronesia juga berkembang pesat dan melakukan interaksi dengan pedagang dari kebudayaan lainnya, termasuk Dongson dari Vietnam. Interaksi perdagangan terus berkembang di awal abad Masehi, sehingga masuklah peradaban Dravida, Sino-Tibet, dan Semit. Pada era modern, Dravida adalah mereka yang kita kenal dengan India, Sino-Tibet adalah yang kita kenal dengan Tionghoa, dan Semit adalah yang berasal dari Asia Tengah seperti Arab dan Eropa. Bangsa Dravida melalui perjalanan ke Nusantara pada abad ke-1 Masehi, Sino-Tibetan pada awal abad ke-3 Masehi setelah dinasti Han runtuh, dan Semit mulai masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan bangsa Sino-Tibetan ke Nusantara ditandai dengan datangnya biksu Fahacian pada awal abad ke-5 Masehi dan Ising pada abad 8 Masehi. Gelombang kedatangan pertama cukup besar, datang pada masa pemerintahan Majapahit ketika Wikramawardhana memperbolehkan semua orang dari berbagai agama maupun ras untuk berdagang dan menyebarkan agama di Majapahit. Etnis Dravida datang secara bertahap seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan di Nusantara. Pengaruh budaya Dravida ini juga terlihat jelas dengan corak kerajaan Hindu di awal abad Masehi. Sementara itu, etnis Semit datang pertama kali pada abad ke-7 Masehi untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Sama dengan Dravida dan Sino-Tibet, penduduk etnis Semit juga banyak yang memilih menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal, sehingga menambah keberagaman Nusantara. Semua bangsa-bangsa ini tidak hanya datang ke Nusantara untuk berdagang, tapi juga memiliki peran sosial sebagai rohaniawan. Bahkan tidak jarang yang memutuskan untuk menetap dan menikah dengan orang lokal. Jadi, sejak abad pertama Masehi, Nusantara bukanlah eksklusif milik bangsa Austronesia atau Melanesia saja. Sehingga kalau ditanya soal siapakah penduduk pribumi Nusantara, tentu cukup sulit menjawabnya, karena yang pertama ada di bumi Nusantara justru Homo erectus. Jika definisi pribumi merujuk pada manusia modern pertama yang datang ke Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia, atau yang sekarang merupakan suku-suku di Papua. Jadi, pada hakikatnya, nenek moyang semua manusia yang ada di Indonesia itu adalah pendatang. Bumi Indonesia dulunya adalah tanah tak bertuan, sampai para pendatang mengklaim tanah tersebut milik mereka, dan melewati kekuasaan para penjajah, hingga kini bisa menjadi negara Indonesia yang multikultur. Tapi jika kita melihat dari sejarah migrasi penduduk-penduduk tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk asli Nusantara itu adalah penduduk yang pertama kali datang di daratan Nusantara ini, yaitu dari ras Melanesia dan ras Austronesia. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada kalian semua, dan bisa menjadikan informasi sebagai bahan pembanding. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.